Waktu pemilu kemarin, kebanyakan dari kita pasti udah familiar banget dong sama wajah-wajah para calon presiden, wakil presiden, dan mungkin sebagian calon anggota DPR. Tapi, you guys have to admit, pasti pas buka lembar pemilihan anggota DPD, kalian pasti bertanya-tanya, ini siapa ya? Kecuali mungkin Bang Komeng ya, itu special case. Bang Komeng di pemilihan anggota DPD kemarin berhasil meraup 5,3 juta suara. Rekor tertinggi suara di pemilu DPD sepanjang masa. Let's give a round of applause to Bang Komeng. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Oke, di sini aku mau membahas soal DPD ini. Lembaga apa sih itu dan fungsi kerjanya tuh kayak gimana? Well, DPD ini emang lembaga yang semacam antara ada dan tiada gitu ya. Mereka tuh ada, tapi dianggap nggak ada. But maybe for a reason. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Kenapa DPD, meskipun sama-sama lembaga legislatif, nggak mendapat panggung sebesar DPR? Dan gimana dengan negara lain? Apakah mereka punya DPD? Dan apakah popularitas DPD-nya sesenyap di Indonesia? Oke, kalian tahu nggak sih kalau Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia sebenarnya adalah lembaga yang cukup muda? DPD is a Gen Z. Yup, DPD itu baru dibentuk pada November 2001 melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, DPD itu baru dibentuk setelah era reformasi. Di zaman Orde Baru, nggak ada sistem perwakilan daerah, adanya perwakilan rakyat berdasarkan partai politik. So, kelahiran DPD di era reformasi menunjukkan adanya improvement dalam sistem parlemen Indonesia menuju demokrasi yang lebih baik. Sebagai negara demokrasi, sistem perwakilan menjadi kuncinya. It's not fair, right? Kalau representasi rakyat cuma dari partai politik, karena kemungkinan hanya mewakili kepentingan partainya sendiri. Jadi, kita butuh representasi lain, yaitu representasi fungsionalisme, di mana anggotanya berasal dari orang-orang tertentu berdasarkan keahlian, fungsi, atau posisi mereka dalam masyarakat. Dan juga konsep pemilihan berbasis wilayah, di mana wakil dari wilayah-wilayah tertentu ditunjuk sebagai perwakilan. Di sini DPD hadir dengan representasi berdasarkan daerah. Tujuannya sesimpel untuk mengakomodasi aspirasi daerah, especially keputusan yang menyangkut dengan kepentingan daerah. Wakil rakyat di DPD diatur dalam Undang-Undang Pasal 30, 31, dan 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Anggota DPD ini dipilih dari perwakilan setiap provinsi lewat pemilu yang diadakan 5 tahun sekali barengan sama pemilihan anggota DPR. Anggota DPD masing-masing provinsi ditetapkan sebanyak 4 anggota. Munculnya DPD ini disebut sebagai perwujudan sistem legislatif bikameral di Indonesia. Wait, the question is, apa itu sistem bikameral? Dalam sistem bikameral berarti ada 2 lembaga atau 2 kamar yang bisa menjadi 2 kontrol atas undang-undang yang dibuat. Dalam hal ini DPR dan DPD. 2 kontrol ini membuat undang-undang dibahas 2 kali di masing-masing lembaga untuk saling adanya checks and balances. Ada juga sistem lain namanya unikameral. Sesuai dengan namanya, uni yang berarti cuma ada 1 badan perwakilan dalam parlemen. Yang berarti nggak ada 2 kontrol di sini. Istimewanya bikameral selain merupakan representasi berdasarkan daerah, ya karena ada 2 kontrol atas undang-undang ini. Globally, sekitar 41% pemerintahan memiliki sistem bikameral dan sekitar 59% memiliki sistem unikameral. Beberapa negara yang menggunakan sistem bikameral ada Australia, Brazil, Kanada, Jerman, India, Inggris, Irlandia, Belanda, Rusia, Spanyol, Republik Ceko, dan of course, Amerika Serikat. Di negara lain seperti Amerika Serikat, peran Senate yang bisa dibilang sejenis DPD ini besar dan signifikan banget dalam sistem legislatif mereka. That's why you always hear the term, senator this, senator that. By the way, speaking of the US Senate, there is a great Netflix series about it yang berjudul Designated Survivors. Bisa jadi rekomendasi tontonan buat yang berminat nonton yang bertema politik Amerika Serikat. Oke, lanjut ke bahasan kita. Jadi apa titik perbedaan utama antara Senate di US dan DPD di Indonesia? Mengingat konsep perwakilannya sama-sama mewakili suatu daerah. Secara garis besar, memang 2 lembaga ini tujuannya sama. Making sure ada perwakilan daerah. Atau kalau dalam konteks Amerika, negara bagian di tingkat pusat.
But if we take it a little further, mereka tuh beda banget. Mau tahu bedanya apa aja? Pertama, dari penerapan sistemnya. Sistem bicameral di Indonesia itu bisa kita sebut sebagai sistem bicameral sederhana atau soft bicameral. Mengacu pada Undang-Undang 1945 Pasal 2 Ayat 1 dalam urusan legislasi di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari dua badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan konsep representasi politik dan Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan konsep representasi daerah atau regional. Berdasarkan pasal itu, jadinya ada dua kamar atau dua badan perwakilan. But, kewenangan DPD lebih terbatas daripada DPR. DPD itu cuma bisa mengusulkan dan membahas RUU soal otonomi daerah serta memberi pertimbangan ke DPR. Meanwhile, DPR punya kewenangan untuk menyusun, membahas, dan membentuk undang-undang bersama Presiden. Jadi bisa dilihat ya bahwa DPD tuh nggak punya kewenangan melakukan sesuatu secara langsung, melainkan cuma bisa ngasih usul, ngasih saran, atau ngasih pertimbangan. Alias ibarat peran teman-teman kalian dalam hubungan asmara kalian. Meskipun mereka mau ngotot kayak apapun, pada ujungnya kalian yang harus putus atau harus lanjut. Keputusan akhirnya ya ada di kalian kan, bukan teman-teman kalian. Nah, begitulah kira-kira pengertian dari sistem soft bicameral yang berlaku di Indonesia. Kalau di Amerika Serikat, lain cerita. So this is a time, this is a place. You want to run your mouth, we can be two consenting adults, we can finish it here. Okay, that's fine. Perfect. You want to do it now? I'd love to do it right now. Well, stand your butt up then. You stand your butt up. Oh, hold on. Big guy. Oh, stop it. Is that your solution, everybody? Would ensure illegal immigrants. This too is false. Sistem bicameral mereka kuat. Konstitusi Amerika Serikat pasal 1 bagian 1 menyebutkan Congress, ini kita sering dengar kata-kata Congress ya, itu terdiri dari dua badan. Ada Senat atau DPD, perwakilan tiap negara bagian, dan House of Representatives, yaitu DPR-nya mereka, berdasarkan populasi. Dalam sistem ini, kedua lembaga itu berjalan sejajar, meski Senat disebut majelis tinggi dan House majelis rendah. Di mana letak kuatnya sistem bicameral di Amerika Serikat? As simple as, kekuasaan di kedua lembaga legislatifnya tuh bisa dibilang sama-sama kuat. Senat di Amerika Serikat punya hak untuk membentuk dan mengubah undang-undang. Terus juga suatu undang-undang tuh hanya bisa sah kalau udah di-ACC sama both the Senate dan House of Representatives. But are there any other differences? And the answer is yes. Pertama, soal pengajuan dan pengesahan rancangan undang-undang. Senat Amerika Serikat punya kuasa penuh untuk mengajukan, membahas, dan mengesahkan RUU. DPD enggak. Kedua, soal anggaran negara. Konstitusi Amerika Serikat memberikan wewenang penuh kepada Senat bersama House of Representatives untuk menyusun anggaran federal. Ibaratnya kayak anggaran pemerintah pusat di sini. DPD Indonesia sama sekali nggak punya wewenang dalam penyusunan anggaran negara. DPD cuma bisa mengawasi atas pelaksanaan APBN. Ketiga, terkait pemakzulan presiden. Buat yang belum familiar, pemakzulan itu simpelnya adalah proses pemberhentian presiden dari jabatannya. Kalau di Amerika, Senat berhak memecat presiden melalui pemungutan suara yang dihadiri minimal 2/3 anggota Senat. Kalau di Indonesia kayak gimana Bang? Yang berwenang memutuskan usul untuk pemberhentian presiden itu ada di MPR. Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian presiden diambil dari sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Nah, MPR ini terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Tapi proporsi mereka tuh beda jauh ya. Jumlah anggota MPR periode 2014 sampai 2019 adalah 692 orang, di mana 560-nya adalah anggota DPR, sementara anggota DPD cuma 132 orang. Jadi, bisa dibilang ya suara DPD emang termasuk dalam hitungan total suara MPR. Cuman jumlahnya nggak bikin dia bener-bener berdampak. Karena buat menuhin ambang batas kehadiran yang 3/4 itu aja, suaranya bakal tetap didominasi anggota DPR. Terakhir nih, perbedaannya soal kewenangan penunjukan pejabat negara. Senat di Amerika Serikat juga berwenang untuk mengkonfirmasi penunjukan anggota kabinet atau menteri-menteri, hakim Mahkamah Agung, perwira militer,
dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dan pejabat tinggi federal lainnya. Di Indonesia mana ada? Sementara DPD nggak bisa kayak gini. Di Indonesia, wewenang untuk memilih dan mengangkat pejabat negara seperti duta besar dan konsul, hakim agung, anggota komisi yudisial, anggota KPU, anggota Bawaslu, kepala BIN, dan lain-lain itu hanya ada di tangan DPR dan Presiden. DPD cuman bisa ya lagi-lagi memberi pertimbangan, itu pun khusus anggota BPK aja ke DPR. Dari pembahasan soal DPD Indonesia yang kemudian kita bandingin dengan Senate di Amerika, cukup clear ya, kenapa lembaga ini kayak nggak terlalu dianggap dan kurang diperhatikan juga dalam pemilu. Posisinya, DPD kita memang wewenangnya bisa dibilang hampir nggak ada. Kalaupun mereka terlibat dalam pemungutan suara di MPR, jumlah mereka yang cuma 132 tuh nggak signifikan berpengaruh dibandingkan jumlah keseluruhan anggota MPR yang hampir 700 itu. Menurut kalian semua Malakans gimana? Apakah kita perlu memperkuat wewenang DPD? Kalau iya, gimana baiknya pembagian wewenang DPD dan DPR? Coba share your thoughts on this in the comment section below. Dan jangan lupa like and share this video, subscribe juga ke channel Malaka Project. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.